lagi bersama saya Selmi dari Universitas Negeri Makassar, Kampus Anyamu Tampone, program studi guru sekolah dasar. Di sini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelumnya kita ketahui dulu, Merdeka Belajar ini adalah salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan yang ingin menciptakan suasana belajar yang happy atau bahagia. Tujuan dari Merdeka Belajar ini adalah agar para guru dan peserta didik serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia, karena Merdeka Belajar itu merupakan proses pendidikan harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Bahagia buat siapa? Yaitu buat guru, buat peserta didik, dan buat orang tua. Program Merdeka Belajar ini dilahirkan dari banyaknya keluhan di sistem pendidikan. Salah satunya keluhannya soal banyaknya peserta didik yang dipatok oleh nilai-nilai tertentu. Karena Merdeka Belajar adalah di mana kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dahulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi pada peserta didik. Karena perspektif kemerdekaan itu sendiri bukan sekedar kepatuhan atau perlawanan. Kemerdekaan itu adalah sesuatu yang diperjuangkan, bukan diberikan. Makanya karena pelayanan pendidikan Indonesia itu tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional, di mana globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke-21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa, kemudian memerdekakan manusia, namun bergeser mengarah kepada pendidikan sebagai komoditas pendidikan, karena lebih menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks yang bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua, mengingat tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tidak hanya berorientasi terhadap pragmatisme dan materialisme, namun memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan takwa, infak, serta menguasai iptek. Kemudian pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut semakin terarah saat ini dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan, karena pragmatisme dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat materialisme, sehingga melupakan pengajaran dengan semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki leluhur sebagai warga negara, di mana kemudian kurikulum ini merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran, sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi serta dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kompetisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun pengguna lulusan perguruan tinggi, perkembangan ipteks di abad 21 ini yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma, menyebabkan standar pendidikan tinggi juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu 6 tahun diubah menjadi Permendikti Nomor 44 Tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Seiring dengan kebijakan pemerintahan pendidikan dan kebudayaan tentang Merdeka Belajar, kampus merdeka, bagi halayak umum seringkali perubahan tersebut dipersepsikan secara keliru sebagai suatu keharusan, bahwa setiap ganti materi pendidikan ganti pula kurikulum pendidikannya. Akan tetapi sesungguhnya perubahan kurikulum pendidikan merupakan keniscayaan sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan berlaku, maka kurikulum yang dijalankan dalam pendidikan tersebut itu tidak berubah, teman-teman. Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, ada baiknya kita masalah tersebut
ada baiknya kita mencoba menengok kembali filsafat pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, bahwa hakikat pendidikan serta strategi mencapai hasil pendidikan yang sesuai dengan budaya Indonesia mempunyai 3 prinsip yang tersebut: trikontio konvergen serta konsentri, bermakna bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang bersumber dari dalam dan luar negeri dengan kelembutan budi pekerti yang bersumber dari budaya nasional Indonesia. Kesemuanya itu dapat dicapai jika konsep sistem Among yang bersifat berjiwa kekeluargaan dalam pendidikan bersendikan atas 2 dasar, yaitu kodrat atas alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, kemerdekaan sebagai syarat dinamisasi kekuatan lahir batin peserta didik agar dapat memiliki pribadi yang kuat dari hasil berpikir serta bertindak merdeka tanpa tekanan dan tambah hambatan dalam mengembangkan potensi pribadi peserta didik. Karena prinsip ini dikemukakan sejalan dengan karakter yang diharapkan mengejawantah sebagai sikap pendidik dan pemimpin, yaitu Ingarso Sungtulado, Ingnadio Mangkarso, dan Tutwuri Handayani. Maka dari itu teman-teman sekalian, dalam pengembangan kurikulum Kampus Merdeka ini merupakan hak dan kewajiban perguruan tinggi. Namun demikian, pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus dilandaskan dari Undang-Undang 1945 nomor 12 tahun 2012. Karena dan juga penyusunan kurikulum itu mempunyai landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.